Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan dengan episode yang ke-8 atau serial yang ke-8. Jadi tadi saya katakan bahwa Undang-Undang nomor 8, Undang-Undang nomor 11, Undang-Undang Darurat RIS nomor 11 tanggal 8 Maret 1950 ini dia menyatakan bahwa perubahan suatu daerah harus berdasarkan kehendak rakyat, atau harus ada badan yang diangkat untuk maksud tersebut, ya. Jadi sifatnya harus representatif, demokratis, dan bebas, ya. Nah, undang-undang ini kan jelas selaras dengan pasal 43 dan pasal 44 daripada Konstitusi RIS, dan sama juga dengan Konferensi Meja Bundar. Tetapi berdasarkan undang-undang ini, Soekarno mengeluarkan dekrit yang sangat bertentangan dengan jiwa undang-undang itu sendiri. Pertama, 9 Maret 1950 dikeluarkan dekrit Presiden RIS membubarkan negara Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, dan Pasundan. Digabung ke dalam RIS. Jadi itu yang pertama, 9 Maret 1950 Presiden mengeluarkan dekritnya membubarkan negara Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, dan Pasundan, dan digabung ke dalam RI. Pada akhir Maret 1950 Presiden mengeluarkan dekrit lagi untuk membubarkan negara Banjar, Dayak Besar, Kalimantan Tenggara, Federasi Bangka, Riau, dan Belitung, dan digabung ke dalam RI. Dan 1 minggu kemudian dikeluarkan lagi dekrit Presiden untuk membubarkan negara Kalimantan Barat, dan digabung ke dalam RI. Jadi kita lihat di sini bahwa semua negara bagian yang dibubarkan tersebut adalah tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Darurat RIS tersebut yang nomor 11 tadi itu tanggal 8 Maret 1950. Undang-undang katakan lain, Soekarno bikin lain. Tetapi Soekarno bikin dekrit berdasarkan undang-undang ini. Ini kan sudah sangat illogically inkonstitusional dan tidak bisa dipikirkan lagi. Saudara, sangat-sangat bertentangan. Akhirnya pada tanggal April 1950 RIS hanya terdiri dari RI, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur tadi itu yang saya katakan. RIS telah menjadi ilegal. Jadi RIS yang tadinya terdiri dari 16 negara bagian, hanya sisa terdiri dari RI, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Saudara-saudara lihat di sini bahwa ada 16 negara bagian. Bagaimana bisa RI sendirian jadi dominan daripada semua negara bagian ini? Ini kan beta sama sekali bisa untuk bagaimana ya, beta agak sukar untuk menerangkan hal ini, sebab ini suatu hal yang sangat tidak masuk di akal sehat. Pada saat itu semua negara dibubarkan masuk ke dalam RI. Kenapa tidak dipilih masuk ke dalam Kalimantan kah? Atau masuk ke dalam NIT kah? Kenapa tidak dimasukkan ke dalam NIT? Kok harus masuk ke RI? Ini jadi pertanyaan kritis. Ya itu karena memang jiwa ekspansionis dari Soekarno. Karena kerakusan dan galojonya mereka itu untuk harus masuk semua ke situ. Dan dia waktu itu sebagai presiden daripada RIS, dan dia juga sebagai presiden RI. Jadi dua negara yang dia sebagai kepala negaranya, sebagai presidennya, sebagai presiden RIS Republik Indonesia Serikat, dan juga sebagai presiden RI. Jadi dia bikin ikut dia punya suka, karena pada saat itu memang dia punya tentara dan dia punya kewenangan. Jadi dia bikin ikut dia punya suka. Nah, semua orang juga bertentangan, tetapi ya dia lakukan agresi militer. Siapa setuju? Oke, tidak setuju dia sikat dengan agresi militer. Itu Soekarno pada saat itu. Nah, kita lihat lanjutannya. Jadi pada tanggal 4 April, RIS yang berdasarkan keputusan Konferensi Meja Bundar terdiri dari 16 negara bagian, itu sisa 3 negara bagian, RI, NIT, dan Sumatera Timur. Ini juga tidak tahu jelas kenapa sampai disisakan Sumatera Timur. Oke, kita lanjutkan. Sultan Hamid II dituduh memberontak dan dibawa ke mock trial, pengadilan pura-pura. Hal ini dilakukan oleh Soekarno mengingat Sultan Hamid II adalah kepala atau ketua daripada Badan Permusyawaratan Federasi, sehingga memudahkan Soekarno untuk melaksanakan keinginan ekspansinya untuk menguasai seluruh Indonesia. Kejadiannya sebagai berikut. Beberapa bulan setelah penyerahan kedaulatan ke Indonesia, maka
hukum dan undang-undang dikacaukan di Indonesia. Yang kedua, bahwa agen-agen RI memaksa pemerintah negara-negara komponen bagian lainnya untuk menyerahkan kekuasaan mereka kepada RI. Jadi, saudara lihat bahwa sesudah beberapa bulan penyerahan kedaulatan dalam bentuk RIS, itu undang-undang dan hukum itu dikacaukan di Indonesia. Dan beberapa agen daripada RI itu memaksa pemerintah negara-negara bagian untuk segera menyerahkan kekuasaan kepada RI. Kalau tidak, mereka lakukan agresi militer. Dan yang ketiga, metode-metode licik dan kegiatan subversif yang mengakibatkan runtuhnya negara-negara komponen dianggap wajar oleh RI. Jadi, kegiatan subversif pada saat itu dia lakukan sendiri, RI lakukan sendiri, tapi pada waktu itu wajar. Nanti orang lain dia bilang tidak wajar, tapi dia wajar. Dia halal, orang lain haram. Gitu. Pokoknya apa saja yang dia bikin, itu halal. Untuk orang lain itu haram. Dan oleh sebab itulah makanya Sultan Hamid II menggambarkan kejahatan itu kepada Yang Mulia Ratu Belanda, Kerajaan Belanda sebagai berikut. Jadi saudara-saudara lihat bahwa kejadian ini digambarkan oleh Sultan Hamid II dan dilaporkan kepada Kerajaan Belanda. Jadi bentuk daripada pelaporannya itu sebagai berikut. Di seluruh Indonesia, gejala kehancuran dan keruntuhan sudah kelihatan. Saat itu hanya NIP, Sumatera Timur, dan Kalimantan Barat yang mempunyai pengecualian. Walaupun masih ada kekuatan-kekuatan subversif yang masih aktif. Tetapi sangat diragukan apakah pemerintah pada negara-negara tersebut akan terus mampu melanjutkan kepemimpinannya. Para pemimpin rakyat terus mengalami tekanan dan teror secara kontinu, yang akibatnya membuat para pemimpin cenderung melemah dan mengalah terhadap penyimpangan asas-asas dan keputusan-keputusan yang sebenarnya. Dalam usahanya memperluas teritorialnya dengan cara-cara menghilangkan negara-negara bagian, maka negara RI Jogja menggunakan rupa-rupa metode yang ilegal, sementara peraturan-peraturan undang-undang dasar diinjak-injak di bawah telapak kakinya sendiri. Ini suatu gambaran yang digambarkan oleh Sultan Hamid II kepada Ratu Kerajaan Belanda pada saat itu. Bagaimana cara-cara Indonesia dan cara-cara licik, cara-cara yang kotor, cara-cara yang tidak tertanggung jawab menekan negara-negara bagian untuk melepaskan kekuasaan untuk masuk ke dalam RI. Dan karena mereka tahu ini dilaporkan oleh Sultan Hamid, maka mereka mengambil Sultan Hamid dan dibawa ke pengadilan itu. Pura-pura tadi itu mau trial. Dan kemudian beliau dihukum. Ini pelanggaran yang kelima yang dilakukan oleh Soekarno. Juga pelanggaran Unci, karena Unci tahu ini persis, saudara. Kita lanjutkan. Di dalam arsip-arsip Unci, PBB telah memiliki dokumentasi tentang fakta-fakta dari banyak metode-metode licik dan yang memaksakan kehendak yang dilakukan oleh RI dalam meruntuhkan federasi. Namun tidak ada kesungguhan dari PBB untuk menyelesaikan masalah tersebut secara akurat. Jadi pelaporan Sultan Hamid ini sudah jelas sampai ke PBB, sampai ke Ratu Belanda, semua sudah tahu. Tetapi tidak ada suatu kesungguhan hati untuk melakukan suatu tindakan-tindakan yang akurat. Jadi di sini kita lihat bahwa benar-benar ada keberpihakan daripada Belanda maupun PBB kepada pemerintah Indonesia ataupun kepada RI yang melakukan tindakan yang sudah inkonstitusional, tetapi pada saat itu mereka benar-benar mengiyakan saja. Kita tidak mengerti jelasnya apa sebab sampai demikian. RI juga pada saat itu belum bisa kasih uang buat mereka, tapi beta sendiri tidak mengerti kenapa bisa ada hal seperti ini berlangsung. Mereka kok bisa tutup mata daripadanya. Dan sampai sekarang kita lihat jelas apapun yang dilakukan oleh RI, bunuh orang, ya, apapun kejahatan bentuk apapun yang dilakukan oleh RI atau Indonesia itu dibiarkan saja oleh PBB, dibiarkan saja oleh dunia internasional, dibiarkan saja oleh negara-negara maju yang punya yang menghormati hak-hak asasi manusia. Itu fakta kenyataan. Pembantaian di Maluku, pembantaian di Aceh, pembantaian di Kalimantan, pembantaian di West Papua, di mana-mana semua. Manusia seperti binatang saja dianggap oleh RI. Hanya dia saja yang boleh hidup, hanya dia saja yang boleh berkuasa. Dibiarkan oleh dunia internasional. Kita lanjutkan.
persetujuan militer dalam konferensi meja